بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur, betul? Baitul Ma'mur. Barakallahu li wa lakum fi afiyah. Alhamdulillah kita dimudahkan langkah kaki kita oleh Allah Azza wa Jalla ke masjid ini dalam rangka untuk beribadah, dalam rangka untuk menuntut ilmu, yaitu mempelajari buku ini Al-Jami' li Syu'abil Iman, yaitu kumpulan cabang-cabang iman. Ada 77 cabang iman yang dikarang atau ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi. Ini dikenal dengan nama Imam Al-Masyhur, yang masyhur Al-Imam Al-Baihaqi. Ya, rahimahullahu ta'ala. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, karena kita ingin mengenal sedikit, karena ini buku ini jamaah sekalian ada 14 jilid. Isi buku ini ada 13 jilid. Adapun jilid yang terakhir ini adalah tentang fihris. Fihris itu daftar isi. Daftar isinya itu dari satu jilid begini ya. Ya. Jadi isi buku ini ada 13 jilid. Tapi saya tidak mungkin akan membacakan setiap lembarnya, karena kita ingin ringkas. Yang penting kita ingin tahu bagaimana penjelasan ringkas yang sangat penting yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam buku ini. Imam Al-Baihaqi, ya, dia ini seorang alim yang lahir pada tahun 384 Hijriyah, 384 Hijriyah, di bulan Sya'ban. Sekarang sudah 1443 Hijriyah. Jadi kurang lebih 11 abad yang lalu. Ya, alhamdulillah buku ini ditahqiq dengan tahqiq yang sangat bagus.
dan beliau meninggal pada tahun 458 Hijriyah di bulan Jumada al-Ula. Jadi umurnya beliau adalah 74 tahun. Kemudian jamaah sekalian, judul daripada buku ini adalah Al-Jami' li Syu'abil Iman. Al-Jami' li Syu'abil Iman, kumpulan cabang-cabang iman. Dalil daripada bab ini, ya jamaah sekalian, halaman 86. Jadi saya bawa sekalian daftar isinya supaya coba perhatikan ya ikhwan. Asal usul tulisan tangan muridnya Imam Al-Baihaqi seperti ini ya ikhwan. Manuskrip makhtutah, tulisan tangan seperti ini. Allah, saya aja nggak bisa baca ini tulisan tangannya muridnya Imam Al-Baihaqi. Ditulis ulang oleh seorang namanya Dr. Abdul Ali Abdul Hamid Hamid. Ini adalah cetakan terbaik kitab Jami' cabang-cabang iman, kumpulan cabang-cabang iman. Tulisan yang saya sendiri nggak bisa baca ini, ditulis ulang, diketik yang bagus menjadi seperti ini. Alhamdulillah. Wallahi buku ini lebih tua daripada tulisannya Empu Gandring atau Prasasti Gajah Mada. Itu kan abad ke-10. Ini abad 11 abad yang lalu lebih. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena para ahli arkeologi apabila mereka mendapatkan tulisannya Empu Gandring atau Gajah Mada atau Kenarok misalnya, senengnya luar biasa. Mungkin dengan tulisan itu dia bisa meraih gelar doktor, ya kan Pak? Nah, ini lebih tua daripada Empu Gandring, dan ini Muslim, ya. Meninggal tahun berapa tadi? 458 Hijriyah. Nah sekarang judul berikutnya adalah Dzikrul Hadits alladzi rawahu fi Syu'abil Iman, halaman 86. Dalil yang menunjukkan adanya cabang-cabang iman. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, jadi jamaah sekalian, hadis itu ada 7 tingkatan yang sahih itu. Kata Imam Al-Hakim An-Naisaburi, ya, dalam kitab mustalahnya Ma'rifatu Ulumil Hadits, yaitu kitab sahih yang hadis sahih yang paling tinggi apabila Bukhari Muslim sama-sama meriwayatkannya. Apabila hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dengan matan yang sama, bahkan dari sahabat yang sama atau beda, yang penting itu sabda Nabi, sama-sama meriwayatkan dua orang ini, Imam Bukhari dan Muslim, dalam sahih keduanya, maka itu adalah derajat hadis sahih yang paling tinggi, nomor 1. Nomor 2 yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari sendirian. Nomor 3 yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang keempat yang dikeluarkan oleh selain Bukhari Muslim, tapi menurut syarat Bukhari Muslim, itu yang keempat. Yang kelima yang dikeluarkan oleh selain Bukhari Muslim, tapi menurut syarat Bukhari. Yang keenam yang dikeluarkan oleh selain Bukhari Muslim, menurut syarat Muslim. Dan yang ketujuh, hadis sahih yang tidak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim
tapi dan itu tidak menurut syarat Bukhari Muslim, tapi hadis itu diterima oleh para ulama. Jadi kalau Imam Al-Baihaqi mengatakan rawahu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari fi Sahih wa rawahu Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, ya berarti hadis ini pada puncaknya kesahihan. Bahwa Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW qala al-imanu bid'un wa sittun syu'bah. Dalam satu riwayat al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Lengkap daripada hadis ini, fa arfa'uha wa fi riwayat a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Wa fi riwayah afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha wal 'azmu 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Itulah hadis dalam masalah ini yang dikumpulkan dalam buku ini. Artinya bahwa Nabi SAW menyatakan iman itu ada 71 bid'ah itu dari 3 sampai 9, 63 atau 69 sampai 69. Dalam satu riwayat 73 sampai 79 cabang, ya. Jadi iman itu, jadi dalam satu riwayat yang apa namanya, dengan matan yang lebih banyak daripada 60 itu 73 sampai 79 cabang. Iman itu ada 73 sampai 79 cabang, ya. Yang paling tinggi dari cabang iman itu dalam satu lafaz, tingkatan tertinggi dari cabang iman itu dalam satu lafaz, yang paling afdal dari cabang iman itu, yang 73 sampai 79 cabang itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah dari cabang iman itu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Dalam satu riwayat, dan menyingkirkan tulang yang ada di jalan. Tulang apa ya? Tulang hewan, ya. Nah, kalau tulangnya sapi kan gede ya, nah, dipinggirkan. Atau tulang yang lebih kecil daripada tulangnya sapi, ya, karena itu mengganggu orang lewat, itu disingkirkan. Dan malu adalah cabang dari keimanan, ya. Jangan sekalian, kita ngikuti aja judul-judul bab yang ditulis dalam buku ini. Pelajaran daripada hadis ini bahwasanya keimanan itu ada cabang-cabangnya. Barang siapa yang melengkapi cabang-cabang iman ini, maka semakin sempurna keimanan, ya. Masya Allah. Bismillah. Monggo diminum ya, kawan, biar santai lah gitu ya. Hah? Ada seorang ulama namanya Ibnu Hibban Al-Busti. Dia ngarang buku cabang iman juga, sama dengan Imam Al-Baihaqi ngarang buku judulnya cabang iman. Kata Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah, saya kumpulkan
cabang-cabang iman. Beliau menulis ada 79. Kalau dalam buku ini Imam Al-Baihaqi menulis ada 77. Berarti kurang 2 ya kawan, ya kan? Nah, kata Imam Al-Baihaqi, saya kumpulkan 79 cabang iman itu dari Al-Quran dan hadis yang saya tulis, yang saya punya. Setiap ayat atau hadis menyebutkan bahwa itu bagian daripada iman, saya tulis satu persatu dari nomor 1 sampai 79. Itu dia baca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nanti hafal Quran. Dan dari buku hadis yang dia hafal maupun yang dia tulis ada 79 cabang. Sayangnya buku itu hilang, tapi Allah ganti dengan buku ini, karya Imam Al-Baihaqi, walaupun kurang 2 dari cabang iman yang 79. Di sini tertulis 77 ya, 77. Iya, as-sabi' was-sab'un min syu'abil iman. 77 dari cabang iman. Mentok sudah, tidak ada nomor 78 dan 79. Kalau dalam buku Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menerangkan hadis ini, beliau menulis 75 cabang. 75 cabang. Ala kulli hal, sekarang kita sudah tahu bahwa iman ada 77 atau 79 cabang. Ya, sekarang diterangkan di sini judul berikutnya, karena kan syu'abul iman, cabang-cabang iman. Nah, sekarang apa itu iman? Hakikat keimanan. Berkata Imam Al-Baihaqi, qala Abu Abdullah Al-Hulaimi rahimahullahu ta'ala, al-imanu mushtaqqun min al-amni alladhi huwa diddul khawf. Ya, iman itu, kata iman itu diambil dari al-amn, keamanan, yang mana keamanan itu maknanya lawan daripada ketakutan. Jadi seorang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla keimanan, maka dia aman. Aman dia. Ini dia tidak akan disiksa oleh Allah. Tapi syaratnya apa? Harus mengamalkan cabang-cabang iman ini dengan sempurna. Ya. Dan tentunya dia tidak melanggar keimanan dengan melakukan pembatal-pembatal keimanan. Sebab kalau dia melakukan 10, salah satu dari 10 pembatal keimanan, ya dia kafir. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullah. Jika kalian dalam kondisi ketakutan, ini dalam peperangan, salatlah kalian dalam keadaan berjalan kaki atau naik kendaraan. Jadi ya kawan, peperangan zaman dahulu itu memakan waktu sampai 3 hari. 3 hari siang malam. Nah, ketika duel gitu dengan pedang, dengan apa yang pakai panah, ada yang pakai tombak, bagaimana cara sholatnya? Dia sambil berjalan, sambil berlari, dan itu hanya dengan isyarat-isyarat kepala begini saja, sambil baca dengan lisannya, dari takbir sampai salam. Au rukbana, atau sholatlah kalian sambil naik kendaraan. Fa idza amintum, jika kalian sudah merasa aman, ya ini tidak dalam keadaan perang lagi, fadzkurullah,
maka berzikirlah kepada Allah, salatlah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kepada kalian. Jadi maksud daripada Abu Abdullah Al-Hulaimi yang dinukil oleh Imam Al-Baihaqi di sini, bahwa kalimat iman itu diambil dari kata aman. Bahwa orang yang beriman berarti dia insya Allah aman dari azab. Jadi dia akan masuk surga selama-lamanya. Makanya ada sebuah athar ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan surga, maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada surga, berbicaralah kamu wahai surga. Maka surga itu mengatakan, qad aflahal mu'minun, sungguh aflaha, berbahagia orang-orang mukmin. Aflaha dari kata al-falah. Kata ulama ahli bahasa Arab, al-falah itu adalah satu kata yang isinya mencakup semua kebaikan dunia akhirat dan dijauhkan dari keburukan dunia akhirat. Itulah asal kata al-falah. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, berbahagia, mendapatkan kebaikan orang-orang mukmin. Setelah itu Allah menyebutkan sifatnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya. Setelah itu Allah menyebutkan balasannya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus, mereka itulah orang-orang yang mewarisi yaitu surga firdaus. Allahumma ja'alna minhum, amin. Kemudian jamaah sekalian, yuradu bihi inda itlaqihi wa tasdiq wa tahqiq, diddu al-kadhib. Bahwasanya iman itu secara bahasa maknanya at-tasdiq, membenarkan, dan memastikan keyakinan. Lawannya adalah al-kadhib, bohong. Makanya orang mukmin itu salah satu sifat terpujinya adalah jujur dalam keimanannya. Adapun orang munafik bohong keimanannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam awal surat Al-Baqarah mensifati orang munafik, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Setelah itu Allah jawab, wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata bahwa kami beriman kepada Allah dan hari akhir, maka Allah jawab, wa ma hum bimu'minin, mereka bukan mukmin. Ini orang munafik. Orang munafik menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan dengan lisan. Dia berkata dengan lisan tapi didustakan oleh hatinya. Bohong mereka. Maka Allah tidak menerima orang yang bohong dalam keimanan, pura-pura Islam, pura-pura iman. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla nyatakan dalam surat Al-Munafiqun ayat 1, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika datang kepadamu wahai Nabi orang-orang munafik dan berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah wahai Nabi, maka Allah jawab, Allah tahu bahwa engkau adalah utusannya, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu lakadzibun, sungguh mereka berbohong. Tidak bermanfaat keimanan yang diucapkan dengan lisan tapi didustakan oleh hati. Pura-pura Islam, pura-pura iman, itu tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukhadi'una Allah walladzina aman, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ini menipu di dunia dengan berpura-pura Islam, padahal wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ini akibat buruk dari tipu daya mereka itu akan kembali kepada mereka nanti pada hari kiamat, ketika Allah Azza wa Jalla
memberikan cahaya kepada orang-orang mukmin di jembatan yang dibawanya neraka jahanam, maka orang munafik tidak mendapatkan cahaya sama sekali. Sebagaimana tertera dalam surat Al-Hadid, orang munafik minta kepada orang mukmin, minta jalan di belakangnya, nggak bisa. Ada tembok pembatas antara mukmin dengan munafik. Ya, maka Allah balas tipu daya mereka itu di akhirat, ya, dengan tidak memberi kepada mereka cahaya. Mereka tidak punya keimanan asal usulnya. Adapun orang kafir, terang-terangan dia kafir. Ini kelompok yang kedua yang disebutkan dalam awal surat Al-Baqarah. Kalau yang pertama kan mukmin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang gaib, yakni Islam ini perkara yang gaib, kita mengimaninya berdasarkan baca kitab Al-Quran dan hadis. Itulah keimanan dengan perkara yang gaib. Kita beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab Allah, beriman dengan para nabi dan para rasul, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan takdir. Dari mana kita bisa beriman itu? Dengan baca. Allah memuji mereka, orang-orang yang yakin dengan rukun iman dan yakin dengan apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dipuji dalam ayat ini, alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah itu beramal dia, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum, dan seterusnya. Kalau secara umum, wa basyiril ladzina amanu wa amilu as-salihat, berikan bergembira kepada orang yang beriman dengan hati mereka dan beramal saleh. Mereka beramal saleh dengan bijawarihim. Ini tafsir dalam tafsir As-Sa'di seperti itu. Beramal saleh dengan anggota badan mereka. Annalahum jannat, bahwa bagi mereka kebun-kebun, kebun kurma, anggur yang isinya lengkap, yakni surga. Kemudian jamaah sekalian, inilah makna iman secara bahasa, artinya tasdiq, membenarkan. Wallahi ya ikhwani, seorang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kelapangan hati menerima keimanan. Itu nikmat terbesar yang Allah beri kepada seorang hamba. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ya, di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah dari Allah. Maksudnya adalah Allah buka hatinya menerima Islam. Alhamdulillah. Ya, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan di antara manusia ada yang berhak mendapatkan kesesatan. Jadi hatinya tidak menerima keimanan dengan berbagai macam alasan, dan itu tidak diterima oleh Allah. Jadi manusia terbagi dua. Umatnya para nabi dan para rasul terbagi dua. Wa ila thamud akhahum salihah qala an i'budu Allah fa idza hum fariqani kif yakhtasimun. Ketika Allah mengutus Nabi Saleh kepada suku apa? Thamud. Wa ila Thamud akhahum salihah. Ketika Allah mengutus kepada kaum Thamud dari saudara mereka, yaitu Nabi Saleh, maka Nabi Saleh berkata, ani abudullah, beribadalah kalian hanya kepada Allah. Fa idzahum fariqan yakhtasimun. Tiba-tiba umatnya Nabi Saleh itu terbagi dua kelompok. Yakhtasim,
bermusuhan. Yang mukmin mempertahankan keimanannya, yang kafir bangga dengan dunianya. Mereka bangga dengan dunianya, mereka memamerkan kekayaannya. Bahwa memang kebanyakan pengikut para nabi dan para rasul du'afa'un nas, orang-orang lemah. Pengikut para nabi dan rasul itu orang-orang lemah biasanya, walaupun ada juga yang kaya ya, tapi kebanyakan yang kafir itu kaum mala. Qalal mala'u alladzina kafaru, berkata kaum mala. Mala itu orang-orang kaya, super kaya, dan memiliki jabatan tinggi. Makanya Fir'aun raja dia, Haman menteri, Qarun kaya dia ya, kafir mereka. Jadi rata-rata yang menentang para nabi dan rasul orang-orang yang memiliki jabatan tinggi dan kekayaan yang luar biasa. Mereka bangga dengan kekayaannya dan meremehkan keimanan. Padahal kekayaan itu dunia, fana. Dia akan meninggalkan harta itu, mati, atau harta itu meninggalkan dia. Yaitu apa? Kena musibah, atau bareng-bareng dibinasakan oleh Allah, sebagaimana Allah membinasakan Qarun. Fa khasafnahu bidaril ard, kami tenggelamkan Qarun beserta hartanya ke dalam perut bumi. Sekarang jadi apa, Pak? Lokasi rumahnya Qarun itu di Mesir. Saya pernah lihat video di YouTube, klik aja di situ, makan Qarun, tempatnya Qarun. Sekarang jadi danau, dan danau itu tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan di sekitaran situ gersang, dan air danau itu mengandung garam, kadar garam yang sangat tinggi, sehingga tidak bisa ikan hidup di situ. Iya. Jadi berbahagialah orang mukmin. Nah sekarang, apa definisi keimanan? Ya, apa definisi keimanan? Definisi keimanan secara syar'i, qaulun wa amalun, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Pendek, jamaah sekalian. Iman itu kata para ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu qaulun wa amalun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah qaulun, jamaah sekalian, maksudnya adalah kata ulama nih, qaulul qalbi wa qaulul lisan, yaitu ucapan hati dan ucapan lisan. Wa amalun di sini ada dua, amalul qalbi wa amalul jawarihi, amalan hati dan amalan anggota badan. Dan iman itu yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang karena maksiat. Apa contohnya? Bahwa iman itu qaulun fil qalb. Para ulama menjelaskan bahwa qaulul qalbi, perucapan hati, di situ maksudnya adalah yaitu arkanul iman. Rukun iman yang 6 itu adalah contoh untuk qaulul qalbi, ungkapan hati, ucapan hati.
Jadi kalau selama ini kita meyakini bahwa iman itu cuma rukun iman saja, definisinya kurang. Kemudian qaulul lisani, ucapan dengan lisan. Yaitu seperti an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan, ya, dan tentunya dibenarkan oleh hati. Itulah makna syahadah. Seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa arti syahadah? Saya mengucapkan dengan lisan saya dan dibenarkan oleh hati saya bahwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah, tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini harus diucapkan dengan lisan. Bagaimana kalau orang tidak bisa bicara, itu apa namanya? Bisu. Dan dia nggak bisa nulis. Kalau bisa nulis, tulis asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau dia masuk Islam. Tapi dia nggak bisa nulis, maka orang menyampaikan ke dia dengar, ucapkan ya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka setelah itu dia mantu begini. Itu berarti dia mukmin, muslim. Karena dia nggak bisa ngomong, bisu, nggak bisa nulis juga, buta huruf, tapi dia mu'allaf, ya, begitu ya ikhwan. Setelah itu dia belajar. Nah, itulah contoh qaulun bil lisan. Termasuk qaulun bil lisan, yang itu bagian daripada definisi iman, yaitu baca Quran. Baca Quran itu bagian daripada keimanan. Kemudian sholat dari takbir sampai salam, kemudian doa, zikir, istighfar, taubat, amal ma'ruf nahi munkar dengan lisan, ya. Kemudian amalul qalbi, amalan hati. Apa contohnya amalan hati? Kata ulama, amalan hati itu seperti ikhlas. Ikhlas, niat ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah dalam setiap ibadah, itu amalan hati. Kemudian cinta kepada Allah, itu amalan hati. Kemudian takut kepada Allah, berharap rahmat Allah, bergantung hatinya kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan. Inabah itu kembali taat kepada Allah, kembali bertobat kepada Allah. Itu amalan hati. Kata ulama, bil mithal yattadih maqal. Dengan permisalan disebutkan misal, contoh, maka teori itu bisa jelas. Gitu Pak ya? Ya kan Pak? Amalul jawarih. Amalan jawarih, amalan yang dilakukan oleh anggota badan, seperti af'alus salat, pergerakan salat, dari mulai berdiri, angkat tangan, ruku', i'tidal, sujud, duduk dan lain sebagainya. Itu amalul jawarih, amalan anggota badan. Termasuk amalan anggota badan dalam definisi keimanan seperti tawaf, sa'i. Semoga Allah mudahkan kita semua umrah dan haji dalam keadaan aman dari virus dan tidak ada lagi karantina, ya. Sebab kata orang-orang yang umrah kemarin, ya Allah, karantina ini bisa sampai 17 hari di Jakarta. Bayangkan coba. Jadi dia itu negatif dari mulai berangkat sampai di Saudi negatif, sampai di Indonesia awal negatif. Begitu 6 hari di Jakarta, di tes terakhir positif, nambah lagi sampai total 17 hari, dan itu biaya sendiri. Itu jadi lebih lama karantina di hotel daripada
umroh. Ya Allah, ini yang bikin banyak kaum muslimin menunda umrohnya karena karantinanya jauh lebih lama. Ya ikhwan, umroh kan cuma 2 jam selesai umroh itu, tawaf, sa'i, tahallul. Ya itu kalau macet, kalau sepi ya sebentar aja, 1 jam lah habis sudah waktunya. Ya ini bunyi sudah. Ya tapi salat syuruk 10 menit setelah ini, jadi masih ada waktu 10 menit lah, sabar dulu Pak, walaupun nasi kuningnya udah bau ini, ya kan. Begitu ya Allah ya, bisa mencium makanan itu nikmat dari Allah. Ada orang nggak punya penciuman, jadi makan apa saja, minum apa saja nggak ada rasanya, nggak ada baunya. Nasallahu salamat al-afiyah. Semoga Allah beri kita semua kesehatan dan keselamatan. Jadi amalul jawarih, termasuk amalul jawarih, amalan anggota badan, yaitu jihad dengan tangan, bayar zakat, sedekah, itu kan dengan tangan itu. Al yadul ulya khair min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian apa lagi? Puasa, itu amalan badan karena lapar perutnya. Kemudian kata ulama, iman itu bertambah dengan ketaatan, yaitu amal soleh. Jadi iman itu bisa meningkat Pak. Imam Ahmad dan Imam Al-Auza'i ditanya, Imam Al-Auza'i ini tabi'i, muridnya Abu Dzar, sahabat. Ya Imam, hal yazidul iman wa yanqus, apakah iman bisa bertambah dan berkurang? Na'am, iya, yazidu hatta balagha a'la samawat. Betul, iman itu bisa meningkat tinggi sampai setinggi langit ke-7. Wa yanqusu hatta lam yabqa minhu syai'. Dan iman itu bisa turun rendah sampai tidak ada lagi iman sama sekali. Dalam satu riwayat, wa yanqusu hatta balagha ila asfali al-ard. Iman itu bisa turun sampai ke bumi yang paling rendah, nomor 7. Iman itu. Makanya kata Rasulullah SAW, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal iman. Keluar dari neraka berarti dia disiksa dulu. Keluar dari neraka dengan syafaat ya Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya, orang yang memiliki keimanan dalam hatinya seberat semut yang paling kecil, dzarrah. Dzarrah itu semut, namlah saghira, semut yang kecil. Kok bisa orang itu imannya sekecil semut? Ya, dia malas beramal, dia amalnya sedikit, dosanya banyak, amalnya sedikit. Makanya orang kalau sudah diberi oleh Allah keimanan, banyaklah beramal soleh sesuai dengan sunnah Nabi. Karena apa? Semakin banyak amalnya, maka jika itu lebih berat daripada dosanya, dia selamat. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang lebih berat timbangan amal solehnya daripada dosanya, maka dia menuju kehidupan yang penuh ridha, itu masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang lebih ringan timbangan amal solehnya daripada dosanya, maka dia masuk neraka hawiyah. Makanya ya kawan, mumpung kita masih hidup ini, berarti masih ada kesempatan untuk bertobat dari segala dosa. Maka kita minta ampun kepada Allah dari semua dosa yang kita lakukan. Sebagaimana doa Nabi ketika sujud, Allahumma ghfirli dzambi kullah diqqahu
wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Lengkap sudah itu. Istighfarnya Nabi itu yang terbaik. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosaku. Allah maghfir li dzambi kullah, ya Allah ampunilah semua dosaku. Diqqahu. Diqqahu itu artinya dosa yang dilakukan yang dia sudah lupa sudah, dia melupakan dosanya, maka ya Allah ampuni dosa ini yang aku sudah melupakannya. Wa jullahu, jullah itu yang nampak, yang dia ingat. Ampuni itu semua ya Allah. Wa awwalahu wa akhirahu, dan ampunilah dosaku ya Allah yang pertama kali aku kerjakan sampai yang terakhir aku kerjakan. Wa alaniyatahu wa sirrahu, dan ampunilah dosaku ya Allah yang terang-terangan aku lakukan dan yang sembunyi-sembunyi aku lakukan, semuanya. Jadi mana yang lebih baik? Kita istighfar menurut istighfarnya Nabi atau kita ngarang dewe? Mana yang lebih baik? Istighfarnya Nabi lebih lengkap. Karena kalau orang baca ini, dan Nabi baca itu ketika sujud, dan orang ketika sujud itu jarak dia paling dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih fi sujud fa akthiru min ad-du'a fa qaminun an yustajabu lah. Jarak yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika sujud, yakni waktu salat. Maka berbanyaklah berdoa saat sujud itu, selain subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya, karena sangat pantas untuk dikabulkan oleh Allah. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, Allahumma ighfir li dzambi kullah diqqahu wa jullah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Iya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu ya yang kusubil maksiyah, turun karena maksiat. Jadi iman naik turun, naik ketika dia beribadah dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi, dan turun ketika maksiat. Nah, orang yang naik turun itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada orang naik begini ya kawan, terus naik karena dia banyak amal soleh, tekun dia. Saya pernah nanya orang-orang yang hafal Quran, bagaimana rahasia dia bisa mutqin seperti itu? Hafalannya itu kayak Al-Fatihah, 30 juz itu kayak Al-Fatihah, la yukhti, tidak salah sama sekali. Dia bilang, saya murajaah tiap hari 5 juz, 5 juz. Berarti hatam tiap berapa hari? 6 hari. 6 hari hatam Quran. Ya, 5 juz tiap hari. Jadi kesibukan dia, di samping aktivitas yang lainnya, dia baca Quran 5 juz. Jadi misalnya sambil nyetir baca Quran, duduk minum kopi latte, ya, baca Quran, ya, bercocok tanam, nanam di pekarangannya sambil baca Quran, misalnya seperti itu. 5 juz tiap hari. Ya jelas kalau orang 5 juz tiap hari imannya naik. Ya paling kalau turun sedikit, itu naik lagi, kan begitu ya kawan. Tapi ada orang nggak seperti itu, maksiat terus ya, semalaman maksiat, joget semalaman sampai bengkok sikile. Nah itu turun imannya, turun maksiat ya akhi, ya kan. Lah itu subuh istighfar, ngantuk-ngantuk, naik sedikit. Setelah itu bangun tidur mabuk lagi, turun lagi dia, ya, turun lagi. Begitu tiap hari, lebih banyak turun daripada naiknya. Begitu dia mati, overdosis, mati, imannya sedikit, seberat semut, ditimbang itu kayak semut. Ya Allah, kata Rasulullah, keluar dari api neraka orang yang imannya seberat semut. Dalam satu riwayat, mithqala habbata khardal, seberat biji sawi.
Saya pernah beli biji ya kawan, pengen nanam lah gitu. Di Batu itu ada orang jual biji tanaman. Bu, mana biji sawi itu? Aku penasaran, pengen ru. Tak pikir gede kono koyo bawang gitu ya kan? Ya kan? Ternyata kecil ya kawan, kayak kerikil, cilik banget, lebih kecil daripada semut. Kecil banget itu biji sawi itu ternyata. Subhanallah. Kecil banget, bulat kecil. Itu biji sawi. Iki biji sawi bu? Iya. Subhanallah. Ini orang imannya seberat satu butir biji sawi. Itu keluar dari api neraka. Lah kita maunya gimana ya kawan? Apakah kita imannya mau seberat semut atau biji sawi? Lah enggak lah. Kita kepengen iman kita berat di timbangan pada hari kiamat, karena seluruh amal soleh itu ditimbang ya. Insya Allah tentang timbangan amal soleh kita akan sampaikan di lain kesempatan biidznillah ta'ala ya. Saya cukupkan sampai di sini jamaah sekalian, karena ini berkaitan dengan definisi saja. Wa iman itu qaulun wa amalun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Insyaallah. Barangkali ada yang mau bertanya, barangkali. Hah? Jadi kita belum masuk cabang iman yang pertama, belum. Insya Allah mungkin pertemuan yang akan datang sebulan lagi. Loh, karena sebulan sekali, mek sebulan sekali, mek ya. Ya begitu ya. Hah? Apa? Waalaikumsalam. Jadi apakah kita kalau misalnya saya pribadi itu biasanya merasa resah bisa, artinya nanti kita kalau sudah kira-kira masuk neraka atau masuk sudah amalannya sedikit yang belum tentu juga amalannya belum memperoleh pahala. Nah itu bagaimana cara kita menata hati Allah agar tidak berpikiran dan gelisah? Ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali, karena berkaitan dengan keimanan. Ya. Caranya adalah bagaimana supaya kita bagus keimanan kita, karena amal kita ini sedikit. Ada buku judulnya Al-Hayatu Furas, bahwa hidup itu kesempatan. Di situ ada bab amila qalilan wa ujira katsira. Amal sedikit tapi pahalanya besar. Di situ yang pertama disebut tobat. Tobat itu ibadah. Mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih dengan rukunnya, yaitu menghentikan dosa itu, kemudian menyesal dan bertekad tidak mengulang di masa mendatang. Tobat, astaghfirullah wa atubu ilaih, ringan, dibarengi dengan 3 rukun tadi dalam hati, menghentikan dalam perbuatan dosa itu, kemudian menyesal, itu kan amalan hati ya, dan bertekad tidak mengulang di masa mendatang. Lisannya astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu lebih lengkap, lebih bagus. Maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Atau istighfar yang tadi saya sampaikan itu, istighfarnya Nabi, astaghfirullah Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa julla wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Atau Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Itu juga istighfar, minta ampun dari semua dosa. Ya. Maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nol dosanya. At-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu menghapus semua dosa, semua.
Dan kita kalau tobat jangan pilih-pilih. Ya Rob, aku tobat dari dosa A dan B dulu, yang C sampai Z, C enak. Oh, jangan begitu. Ya, tobat itu dari segala dosa. Tobat dari segala dosa. Kalau dia bilang ada dosa yang masih enak ya Rob, nah itu berarti meremehkan dosa. Meremehkan dosa, bahaya itu meremehkan dosa itu. Meremehkan dosa itu semakin membesar dosanya itu. Jadi tobat. Dengan tobat nasuha, maka dosa-dosa semuanya hilang. Nah, tersisa apa? Amal soleh. Maka konsisten seperti itu tiap hari. Nabi itu tobat tiap hari 100 kali. Inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Saya tiap hari tobat dan istighfar itu 100 kali. Bayangkan, Rasulullah kan maksum ya, udah diampuni dosanya. Tobat 100 kali. Setelah itu isi dengan amal soleh. Sisa umur ini yang sedikit ini isilah dengan amal soleh. Amal soleh itu wajib dan sunnah, dengan ikhlas hatinya, sabar, konsisten sampai mati, sampai husnul khatimah, menutup akhir hidupnya dengan amal soleh itu. Dan jauhi teman-teman yang jahat, berteman dengan kaum mukminin sholihin. 5 waktu dijaga, sholat 5 waktu di masjid. Ya, Allah memuji orang yang berdagang tapi dia sholat di masjid. Rijalun la tulhihim, apa itu ayatnya? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa anis salat. Laki-laki yang tidak terlupakan dengan perdagangan dan jual beli dari salat, dari zikir dan salat. Allah memuji para pedagang yang tidak lupa dengan salat. Begitu Allahu Akbar, dia tinggal dagangannya, ditutup dulu biar nggak hilang, ya, baru ke masjid, baru ke masjid. Ini orang dipuji oleh Allah. Kemudian lakukan zikir pagi sore, selain zikir ba'da salat, dan zikir keluar rumah, zikir hari-hari itu. Udah itu insya Allah selamat. Karena selama hayat di kandung badan masih ada kesempatan tobat diterima. Tapi kalau sudah begini, nyawa di kerongkongan, orang mau mati itu kan begitu biasanya ya, itu nggak diterima sudah tobat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah masih menerima tobat seorang hamba selama belum yugharghir, itu begini. Nah, kalau sudah begitu nggak diterima tobat. Saya sering melihat orang mau mati seperti itu, nafasnya tersengal-sengal. Wah, itu sebentar lagi mati sudah itu. Ya paling lama semalam lah. Itu biasanya saturasinya udah turun, udah 70 ke bawah. Dokter itu akan memanggil keluarga kalau orang itu saturasinya 70. Panggil-panggil keluarganya. Kenapa Pak Dokter? Ini sudah turun saturasinya 70. Biasa, dia kan tahu bahwa orang kalau udah 70 biasanya turun, sudah meninggal dah. Meninggal biasanya. Apalagi 35, sudah paling berapa menit meninggal deh. Nah, ketika seperti itu sebentar lagi sudah itu. Nggak bisa lagi ditalkini sudah. Talqin la ilaha illallah itu hanya bisa dilakukan ketika orang itu masih melek, masih bisa ngomong. Ditanya sama istrinya, bagaimana Pak? Alhamdulillah, masih bisa alhamdulillah. Saturasinya udah turun dari 90 sudah.
antara 90 70, tapi masih bisa ngomong dia. La ilaha illallah. Setelah itu kalau sudah begitu nggak bisa ngomong sudah, apalagi pingsan. Biasanya dibarengi dengan pingsan. Kenapa? Karena dia kesakitan, saking sakitnya sampai pingsan. Ya, sampai di sini ya akhwat, barakallahu li wa lakum. Ya, karena waktunya udah habis, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi